Selamat malam buat smart listener, selamat malam buat Mbak Audrey. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana Mas di Seoul gimana cuacanya kalau di Indonesia ini lagi banjir banget gitu ya, Lagi hujan di banjir ya, mana-mana Mas teman-teman Ryan. juga banyak ngabarin semua Mhm. jalanan pada macet ya. Iya, di sini suhu per hari ini 7 derajat. Tadi siang udah feeling bakal pasti jadi tambah dingin. Mhm. Saya baru pulang dari Busan nemenin anak saya sampai tanggal 10 kayaknya sih ini ya. Kayaknya sih tanggal 10 sih. Saya lupa sih. Karena anak saya memang lagi ada take untuk video klip yang ketiga dan yang keempat ya. Dan Oke. sebagai orang tua jadi Support self ya. manager Aha. buat anak dan repotnya harus ngurus mengenai izin anak di Yes, sekolah. Ya, betul. kira-kira gitulah Mbak Audrey. Ya, 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 ya. Jadi sekalian hmm. refreshing juga lah ya Mas ya, Iya bersama dengan lumayan. keluarga dan juga pastinya tidak refreshing tapi dari Smart Market Insight karena selalu Siap. membagikan insight menarik. So Oke, kalau baik. tadi update kabar dan situasi di sana Mas Ryan, sekarang kita boleh Ya, dong update kondisi market selama seminggu ke belakang seperti apa? Silakan Mas Ryan. minggu ke belakang ya baik. Kita Yes. mungkin mulai dari seperti biasa dari indeks harga saham gabungan ya. Kita boleh coba lihat ya bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Aduh, saya kebetulan kok sinyalnya nggak terlalu oke ya. Mhm. Tapi nggak apa-apa coba. Beberapa dulu ya bisa kita update dari data pasar. Oke. Bentar ya. Tiba-tiba down. Ah, Maklum lah. oke. Oke, Kalau gitu mungkin kita ke topik kita dulu sedikit kali ya Mas ya. boleh, boleh, Kita kan boleh. bahas tentang pembatasan impor karena memang Ya, kemarin cukup besar gitu pemberitaan terkait dengan Apple yang nggak ya, bisa masuk gitu ya. ya, Bahkan muncul juga ketika dari pihak Apple sendiri apa ya ya, speech nama Indonesia tuh ya. tidak terselip gitu dan itu menjadi satu hal yang beda dari tahun-tahun sebelumnya ketika Apple merilis seri terbarunya. Gimana pandangan Mas Ryan sendiri? Ya, sebagai tempat dengan konsumen penduduk terbesar means adalah konsumen terbesar ya. Jadi Yes. kalau kita mau peringkat Indonesia kan masuk dalam 4 besar. Artinya Mhm. kalau kita bicara mengenai database gitu, Oke. kalau kita ngiklan ke yang followernya gede, itu pasti akan punya peluang terjual lebih banyak. Itu sudah pasti. Apalagi Mhm. lebih terfokus ya. Ya. Artinya kalau misalnya bicara mengenai keuangan tapi dia konten-kontennya bukan konten keuangan, mungkin lebih salah pasar ya. Mhm. Sedangkan Indonesia ini anak-anak muda semua ya gantung-gantung Apple semua gitu. Ya. Jadi dengan tidak ada Indonesia di dalam list database-nya itu ya pasti akan terdampak dari sisi penjualan Mhm. seperti itu. Itu salah satu ya kita bisa sebut ya. Nah, by the way ini saya kebetulan sudah bisa akses ya. Boleh Oke. kita bahas mengenai market dulu dalam satu Boleh. minggu terakhir itu boleh ya. Silakan Mas Ryan. Baik, jadi kalau kita melihat dari indeks harga saham gabungan pada hari ini di tanggal 5 November ini berada di area bottomnya mencoba untuk bertahan seperti yang terjadi di bulan Oktober lalu dari tanggal tepat 1 bulan, tepatnya di tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 di bulan lalu, kita itu berada di area supportnya, Mhm. yaitu di kisaran harga ya pada penutupan pada hari ini, yaitu di sekitar 7.491. Dan penurunan kita ini sudah terjadi dalam 1 minggu terakhir. Jadi kalau kita di minggu lalu ketemu, maka masih terus turun sampai dengan pergerakan hari ini. Tapi kalau dilihat dari pola ya, jadi dalam kita melihat pasar itu selalu ada dua. Kita bisa lihat dari data yang muncul, misalnya lah asing beli, asing jual. Kita Mhm. juga bisa melihat dari pola pergerakan candlestick atau orang yang suka bilang namanya technical analysis. Ini sih kelihatannya mulai ngerem, tapi masih ada peluang untuk turun sepertinya gitu ya. Oke. Ini sudah ada remnya. Jadi kalau kita melihat sebuah pasar itu dia ngerem, artinya belum tentu kan berhenti ya. Ya. Remnya kan masih bisa jadi blong, tapi kan sudah melambat kira-kira begitu. Mhm. Kita belum tahu penurunannya. Nah, kalau kita mau pergi ke market lain ya, kita bisa lihat mungkin harga pergerakan harga emas dunia ya, Mhm. seperti itu. Pergerakan harga emas dunia ini dalam pergerakan perdagangan 1 hari lah boleh dibilang kita melihat bahwa ini berada di area yang cukup terkoreksi dan punya peluang untuk rebound di sini. Jadi Oke. bedanya kalau kita melihat kalau indeks harga saham gabungan itu dalam 1 bulan itu seperti kembali ke harga bulan lalu. Mhm. Tapi ketika kita melihat dari pergerakan harga emas, sebenarnya harga emas ini dalam 4 hari terakhir itu turun dan melandai. Nah, Oke. turun dan melandainya itu dari kenaikan yang terjadi cukup jauh dalam waktu 1 bulan.
Ya. Karena apa? Karena di bulan lalu kita tuh berada di level 2.611 US dollar per troy ounce. Tapi sekarang ya sudah di 2.742 dan itu adalah di fase koreksinya. Jadi emas ini kalau yang nanya kapan yang bisa beli emas secara harian yang mungkin berada di area bottom, maka emas ini bisa lah kita untuk lihat. Mungkin yang terakhir ya saya mau coba Mhm. bahas dari Bitcoin. Oke. Bitcoin ini menarik kenapa? Karena ini digadang-gadang sebagai salah satu yang menjadi penentunya ini adalah pemilu yang terjadi malam tanggal 5 ini Yes, lah ya, sekarang. Donald Trump gitu ya, Donald Trump versus Kamala. Kamala. Nah, Bitcoin itu berada di area supportnya, jadi mirip sekali pergerakan yang bagus ini sebenarnya Bitcoin, emas dan juga IHSG sebenarnya berada pada pola yang mirip. Mhm. Yang agak sedikit beda sendiri adalah pola pergerakan emas, tapi pergerakan harga satu minggunya. Tapi kalau melihat dari bottomnya, maka 433-nya ini terasa pada fase support yang mungkin akan terjadi rebound seperti Oke. itu kira-kira. Yes, yes. Itu dia sedikit update ya dari market Ya. selama 1 minggu ke belakang, dan juga semua listeners semoga bisa membantu Anda juga ya untuk mengambil langkah di minggu-minggu ini terkait dengan beberapa pembatasan impor yang dilakukan. Ini dampaknya apa gitu ya untuk para investor atau mungkin juga para distributor di Indonesia, pelaku bisnis dan pastinya untuk kita gitu ya. Karena mungkin banyak yang mengira juga bahwa ini langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan produk-produk lokal juga nih Mas Ryan. Nah, ini sebenarnya arah dari pembatasan-pembatasan impor yang dilakukan gitu akhir-akhir ini tuh arahnya kemana sih sebenarnya Mas Ryan supaya kita sama-sama tahu dulu ya dan paham. Silakan. Iya, baik sebenarnya kalau kita perhatikan hal ini udah terjadi bukan baru kemarin bicara Mhm. mengenai iPhone ya, Yes. tapi mungkin kalau kita ingat ya mobil listrik juga ya ketika dia mau mendapatkan subsidi terkait dengan teksnya, maka kan dia harus memenuhi komponen minimum yang diproduksi di dalam negeri ya. Betul. Artinya adalah industrialisasi yang dilakukan di Indonesia itu jangan cuma berhenti, kita tuh cuma bagian kecil untuk finishingnya saja. Mhm. Dan mereka memproduksi di luar, bawa ke dalam di Indonesia, jualan di Indonesia, untungnya di luar. Ya, ya. Saya sih rasa bahwa cara berpikir seperti ini memang sudah harus mulai dilakukan pada semua sektor yang sedang menggeliat. Mhm. Karena kalau kita tidak, kan kita sudah tahu ya bahwa ada namanya sebuah sektoral cyclical, ya, Oke. artinya sebuah rotasi sektoral boleh Mhm. dibilang. Artinya tidak selamanya sebuah bisnis itu akan ada di atas dan tidak selamanya sebuah bisnis akan di bawah. Nah, kita kan seminggu sebelumnya kita berbicara mengenai apa sih? Kita berbicara mengenai yang sedang sunset. Ya. Ya, nah sunset itu juga dihantam karena apa? Coba kalau kemarin mendengarkan dari direkturnya Sritek mengatakan bahwa coba tolong dikaji ulang itu mengenai kebijakan impor yang terjadi ke negara kita sehingga ya kita tidak bisa bertahan. Mhm. Kita mungkin dengan gampangnya kita juga bilang begini loh, ya kamu sendiri berarti bisnismu nggak kreatif. Iya boleh juga sih ngomong seperti itu, gitu. Tapi saya rasa kita perlu tahu bahwa di dunia ini akan ada orang tua, akan ada orang muda, ada Oke. orang yang konservatif, ada orang yang agresif. Dan biasanya tua itu lebih kepada senior dan kepada konservatif, muda berarti lebih nekat dan lebih agresif. Mhm. Nah, artinya kita tidak bisa juga mengajak seseorang yang sudah lebih senior dan lebih tua lari sprint seperti anak muda, kan itu juga cara yang Betul. salah gitu. Tapi yang menarik daripada di sini adalah peran pemerintah. Jangan lupa loh, kita berbicara mengenai yang namanya ekonomi. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi, ada yang namanya mikro, Mhm. ya. Tapi juga tentunya ada kebijakan-kebijakan makro di sana. Bicara mengenai kebijakan makro bagaimana? Artinya di situ kan ada juga peran serta pemerintah dalam memberikan apa? Ada namanya subsidi dan juga ada namanya tax rate. Oke. Nah, yang namanya tax itu kan berarti akan membatasi. Tapi subsidi itu kan akan mengejutkan. Selalu kan Mhm. permainan seperti itu. Nah, Yes. di bagian seperti ini menurut saya, kalau tahu yang namanya iPhone itu adalah bukan produk dalam negeri, bukan punya kita, dan kita memang bukan lahirnya dari negara yang memang datangnya dari teknologi, kita perlu akui itu, ya. Nah, di sini mereka mau mengambil pangsa pasarnya ada di Indonesia dengan 280 juta penduduk Indonesia Hmm. yang sampai berani jual ginjal demi membeli iPhone. Betul. Tapi kita jangan ambil konteks negatifnya ya. Ya, Tapi ya. artinya sebegitu tinggi minatnya, Mhm. tapi kita dapatnya apa? Dapat dari dagangnya doang. Oke. Kenapa kita tidak mulai dari tengahnya? Kenapa kita Mhm. tidak mulai dari hulunya? Tapi kita harus hampir hilirnya. Ya. Berarti kan kita harus geser kan. Nah, berarti tadi saya juga baca mau untuk mengajukan proposal membuat pabrik. Mhm. Loh, ya memang harus begitu dong. Iya kan? Oke. Memang apa yang kurang? Yang kurang, oh teknologinya kurang, tolong bawa ke sini. Oh,
kecepatan internet untuk mengakses IoT-nya kurang, tolong bawa sini. Secara nggak langsung itu nanti infrastrukturnya akan terupgrade juga. Mhm. Nah, itulah baru terjadi pertumbuhan yang baik buat kita. Tenaga kerja kita juga diedukasi. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah seberapa banyak SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup. Nah, itu beda lagi ceritanya gitu. Oke. Tapi ya apapun caranya menurut saya bagus dengan cara seperti itu. Karena kalau tidak, ya akhirnya, tapi hati-hati loh ya. Di sini kalau sampai dilarang ya menurut saya, Mhm. misalnya tetap dilarang, itu nggak akan menjadi sesuatu yang akan happy ending kok menurut saya. Oke. Akan ada barang bajakan masuk, Ya. ya, akan ada barang ilegal, mau diblokir emailnya mungkin akan di rewrite, Yes. mungkin kalau yang namanya email diblokir dia akan menggunakan eSIM yang dari luar, Mhm. akan so many things cara untuk melakukan tindakan hack atau jailbreak di situ. Betul. Dan ini jangan, saya kenapa pakai istilah seperti ini karena saya dulunya juga ini ya orang yang jualan handphone ya. Jadi hal seperti ini saya sempat tahu gitu ya. Jadi Yes. dari masa ke masa kan begitu. Jadi lebih baik langsung dihantam saja dari produsennya gitu. Karena Mhm. kalau akhirnya tidak ada proposal yang disetujui itu akan ada tempat di tengah yang diambil untuk keuntungan ke beberapa pihak, si Yes. pedagang-pedagang ini. Mhm. Dan akhirnya juga nggak happy ending juga. Nanti pedagang-pedagang ini nggak bayar pajak, pajaknya pasti diselimurin kemana-mana dan lain Mhm. sebagainya. Oh tapi kan itu sesuatu tindakan ilegal Pak. Ya ilegal nggak ilegal tetap kejadian dari waktu ke waktu kan. Yes, laku juga gitu produknya Mas ya. Dan dicari karena Aha. demand-nya ada, Iya, demand-nya iya, ada. Kalau kita jualan mereknya AIU mungkin enggak, tapi kalau mereknya betul. iPhone dia akan bela-belain untuk beli Yes. dengan syarat mungkin jangan connect wifi pun dia akan terima loh. Mhm, mhm. Bisa kan? Betul. Maksud saya ini kalau beli biar lebih keren pakai yang gambarnya Boba 16 ini, pokoknya saya akan mau pakai tapi nggak boleh pakai wifi. Mungkin akan tetap diturutin Hmm. demi pakai gitu. Nah, artinya kan sudah separah itu Yes. demand-nya dan kita akhirnya nggak bisa ambil apa-apa ya. Itu loh, misalnya kalau misalnya kita lagi nggak ngetren yang namanya orang jualan tekstil, ya sekarang kan mereka punya tanah yang besar Mhm. sebagai landlord, ya kan dipaksa aja itu, kayak iPhone ya kamu itu yang industri ini saya lagi nggak oke, tolong ya secara sektoral ini kamu akan alih fungsi gunakan sebagai pabrik untuk pabrik iPhone, boleh aja dong Hmm. seperti itu, ya jadi ini bisa bisa kita lakukan juga seperti itu. Yes, yes, yes. Jadi apa ya, bisa menjadi pedang bermata dua juga gitu ya dan menimbulkan celah yang lain gitu ketika memang hal ini tidak dilakukan dengan baik seperti itu. Dan mungkin yang apa ya, yang juga banyak dikatakan di luar gitu ya Mas Ryan bahwa ini adalah cara juga pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri gitu ya. Untuk mungkin para ataupun masyarakat Indonesia bisa melihat lagi produk-produk asli Indonesia. Nah, ini apakah larinya juga akan ke situ nih Mas Ryan? Atau ini butuh proses yang cukup panjang ya untuk bisa fokus ke tujuan tersebut? Wah, kalau saya bilang mengenai produk asli dalam negeri, terus saya bayangkan ada handphone lokal yang Mhm. nanti mendunia sih, saya bukannya apa ya, tapi kan gini, kalau yang namanya ikan disuruh belajar manjat sama monyet disuruh belajar berenang lebih jago daripada ikan, kayaknya Susah nature-nya ya? sudah beda. Ya. Artinya memang oke lah, kita tetap intinya dasar gini, kalau database itu tuh adalah 280 juta, Mhm. ya. Di sini adalah orang yang siap beli, ya kan. Mhm. Kalau kita tidak bisa menjadikan bahwa yang memang nature produknya adalah produk dalam negeri punya kita yang Ya. memang ditemukan inovasi dan inventionnya dari kita. Kalau mereka mau jualan di sini ya, harusnya mereka lebih banyak kontribut di sini gitu. Mhm. Jangan kita tuh dibawa barang setengah jadi dan mungkin Ya. bukan setengah jadi, mungkin 10% saja kita tinggal finishing aja. Artinya kan kue proses itu panjang yang kita tidak dapatkan dan itu tidak akan berdampak baik untuk perekonomian kita dan juga tidak bagus untuk investor-investor yang ada di dalam negeri juga pada Mhm. akhirnya. Ya kan Yes. sekarang seperti ini, pertanyaan gampang sederhana. Oke. Siapa yang tahu bahwa Apple adalah produk yang bagus? Oke, orang tahu. Mhm. Nah sekarang kenapa mereka tidak bisa juga kita beli sahamnya dari dalam negeri kita? Karena tidak ada namanya Apple Indonesia listing di Indonesia misalnya. Untuk Ya. yang pabrik di Indonesia nanti dia raising fund di negara kita. Mungkin itu menjadi sesuatu yang keren juga, benar nggak? Yes. Oh itu juga terjadi. Di tempat lain juga bisa terjadi seperti itu, tapi tidak di tempat kita ya karena memang belum dipaksa dan dipush. Kalau Mhm. mereka memang pada akhirnya dipaksa dan dipush, pastinya pemerintah itu sebenarnya punya kaki cukup kuat untuk injek kakinya gitu loh. Oke.
Kalau kalau menurut saya gitu, kalau Mhm. yang injek kaki bukan pemerintah kan mungkin akan jadi beda ya, Yes. gitu. Nah sama seperti yang terjadi, ini kan contoh gini, Apple itu kan pasti akan juga sama-sama di-ban oleh China. Mhm. Bayangkan kalau dia tidak, ini kita ngomong konteksnya Apple saja dulu ya, Yes, karena oke. gampang ya. Semua orang tahu barangnya. Betul. Yang punya nggak punya pasti pengen punya dan Iya. juga dia mau tahu gitu ya. Aha. Apple itu hidup susah karena masuk ke China itu di Tiongkok itu sudah ngelawan Huawei dan Huawei itu benar-benar lepas kunci loh. Dia Mhm. benar-benar mau lepas dari Android. Iya. Secara otomatis artinya adalah orang-orang dan kemarin untuk yang foldnya itu lipat 3 Mhm. Huawei itu juga menurut teman-teman saya itu cukup sukses. Oke. Dan bahkan pada hari H dia launching saja itu, ini kalau teman-teman ada yang tahu coba ceritakan, tapi dari teman-teman saya lebih cerita itu dia tidak dijual pada hari H, itu banyak yang kecewa karena orang sudah ngantri dan kepingin tapi ternyata tidak dapat Oh, karena harus booking online ternyata. iya. Oke. Jadi ternyata animo masyarakat di sana juga terhadap handphone lokal. Kalau Cina benar-benar handphone lokal gitu ya, Mhm. Huawei lokal. Itu kan akan ada, kalau sampai Donald Trump menang itu akan ada yang namanya perang dagang. Dilanjut Betul. sudah pasti gayanya Donald Trump kan ciri khas gitu Iya. kan. Itu kan saling blokir-blokir. Bayangkan, diblokir di Cina, Mhm. diblokir di Indonesia. Kalau Cina berani mau masuk iPhone, mungkin penggal urusannya. Betul. Ya, Indonesia penggal, waduh susah nih. Terlalu Amni. ekstrim ya. Wah, itu ayo masuk juga, tapi akhirnya siapa yang dapat? Sebagian orang yang quote unquote seharusnya bukan begitu kan, Mhm. gitu. Nah, karena kita tahu bahwa kita berada di poin ini, ya mendingan injak kaki sekalian, harus masuk, mesti dibikin proposal sampai untung. Iya. Kalau Aha, saya aha. ya. Oke, nanti Gitu. nanti kita akan bahas lagi dan ini sudah ada beberapa respon juga yang menarik ya Mas Ryan ya untuk kita bahas malam hari ini. Sudah cukup meresahkan ya untuk teman-teman yang sudah menanti-nantikan iPhone 16 gitu ya dan ternyata informasinya tidak bisa ataupun belum bisa masuk ke Indonesia kalau belum memenuhi syarat. Ini seperti respon dari Pak Stephen yang ada di Jakarta Timur ya. Mas Ryan, saya salah satu orang yang udah nunggu-nunggu iPhone 16 gitu ya. Sudah nyiapin dananya sebenarnya gitu, tapi ternyata tidak bisa masuk. Nah, kalau kita misalnya membeli barang dari luar nih Mas Ryan, untuk masuk Indonesia, apa sih sebenarnya yang, bisa kita, dapatkan gitu ya? Apa handphone yang nggak aktif atau gimana sebenarnya? Silakan Mas Ryan. Itu kan Mmm. emailnya diblokir kan. Karena Mmm. ketika dia menggunakan SIM card, secara otomatis kan SIM cardnya juga akan jadi ada hubungannya dengan emailnya. Nah lalu jika email ke detect maka emailnya itu akan diblokir, maka secara otomatis tidak bisa menggunakan SIM card. Jadi dia nggak ada sinyal gitu Mmm. menggunakan operator-operator di dalam. Nah itu kan beberapa yang kejadian kalau bawa handphone dari luar. Iya. Sekarang kan modelnya blokir email. Makanya Mmm. kalau kita nyampe bandara dari penerbangan internasional, maka nanti habis dari jalur kan ada jalur merah, jalur hijau. Nanti Yes. di situ kita bisa tembus untuk mendaftarkan kita punya email di Mhm. Bandara Soekarno-Hatta tuh seperti itu di Terminal 3. Ya jadi otomatis ya dia jadi blokir. Jadi kayak wifi only lah gitu. Yes. Mhm. Ya, tapi ya kalau zaman sekarang mungkin jadi nggak terlalu terasa perlu adanya kayak gitu. Kalau dia misalnya wifi-nya masih bisa jalan, maka dia pakai bela-belain, pakai modem, Yes. habis itu dia connect, bisa buat WA dan segala macam ya. Jadi kayak orang pakai iPad wifi gitu. Mhm, mhm. Ya, tapi Oke. saya sih jujur nggak pernah punya pengalaman membawa handphone dari luar gitu ya. Mhm. Eh, karena memang saya sendiri tidak pengguna Apple untuk handphonenya gitu. Tapi Yes. cukup banyak teman-teman saya yang menembus bayar untuk bea cukainya itu juga lumayan harganya, kalau nggak Mmm. salah berapa ya? Kalau nggak salah loh ya, Yes. itu 13 kan 6 juta atau berapa gitu. Oke. Wow, Kalau nggak cukup salah ya, yes, yes, nanti yes. cek-cek ya. Ini kan Betul. nggak Iya. ada cara bayar pajaknya. Betul, Jadi betul, betul. tahu gitu. Oke. Oh, Pak Stephen langsung respon, "Iya, soalnya Natal rencana mau ke luar negeri, Mas Ryan, dan kalau misalnya memang bisa mau beli, tapi jadi takut juga gitu ya, kenapa-kenapa." Thank you, Mas Ryan. Dan, pastinya ini juga ada lagi pertanyaan nih, Mas Ryan, terkait dengan pembatasan
pembatasan impor ya dari Ibu Rezeki. Oke, Ibu Rezeki yang ada di Cibubur, malam Mas Ryan, boleh tanya terkait dengan pembatasan impor gitu ya. Kita sebenarnya, pelaku-pelaku industri di dalam negeri ini akan diuntungkankah ketika pembatasan impor ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturannya, yang sudah dibuat nih Mas Ryan? Iya, kalau misalnya pembatasan impor untuk tekstil dan kita ini negara yang memang tadinya memproduksi secara mandiri, cloth ya banyak yang melakukan clothing ya di Bandung dan lain sebagainya, ada sepatu dari Cibaduyut dan teman-temannya. Ya jelas akan diuntungkan dengan adanya pembatasan. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau yang namanya handphone mau dibatasi ya atau mungkin nggak bisa masuk yang namanya itu Steam Deck ataupun Nintendo ya kan nggak boleh masuk Yes. sini, lah itu nggak nolong. Kenapa Oke. lah? Emang kita teknologi itu bukan kita sebagai pembuatnya kok. Ya. Otomatis kan lebih baik daripada kita itu melarang, memblokir, dan Mhm. akhirnya kita nggak dapat apa-apa, tapi yang datang adalah barang ilegal. Dan Betul. lagi pula kalau nyampe bawa iPhone dari luar terus habis itu boleh pergi ke bea cukai. Orang yang bilang saya punya duit, saya mau bayar. Mhm. Yang akan terjadi ya begitu saja. Jadi nggak ada perbaikan apa-apa. Ini cuma seberapa kuat kita mau dan seberapa kuat kita bayar dan nggak ada suatu efek jangka panjang loh. Yang namanya perusahaan itu kan ada yang namanya investasi ya, ada yang namanya Ya. dagang. Bedanya apa? Kalau kita trading saham itu jual beli harian atau trading itu mingguan, ini ya dagang. Mhm. Investasi itu bangun pabrik. Kenapa? Kalau pabrik udah dibangun, itu yang namanya batu bata sebelum ditanam dan setelah ditanam itu nilainya beda. Oke. Kenapa? Karena sudah menjadi suatu investasi yang melekat di sana. Mmm. Nah, itu adalah suatu investasi jangka panjang, long term investment. Itu adalah sebuah cara untuk membuat adanya kesinambungan agar bisnis tersebut berjalan. Mhm. Secara otomatis itu menjadi bagus secara banyak banyak hal gitu. Ya. Jadi dari hari pertama saya berada di Smart FM, kita Mhm. ini kurang panjang napasnya. Oke. Saya pakai saya nggak lupa ya ketika kita pertama kali siaran, tolong jelaskan. Saya kan coba dong teman-teman Smart FM kita Smart Listener coba jelaskan. Apa sih makna investasi? Investasi itu kata kuncinya tuh kalau diterjemahkan dalam dua kata. Namanya jago nahan. Oke. Jago nahan apa? Jago nahan untuk dapat untung. Mmm. Jago nahan untuk keluar modal lebih besar. Jago nahan untuk mendapatkan kenikmatan di suatu hari suatu saat, bukan buat besok, bukan buat lusa. Ya. Nah, selama pemikiran kita itu cuma dagang, ya, dan begini nih, begitu ada yang pemblokiran ini para pedagang ini sudah cari celah. Mhm. Gimana nih kalau nggak boleh bisa masuk nih, ya Iya. kan? Yang udah PO udah begitu banyak nih. Betul. Nah, tapi ternyata dengan caranya bea cukai masih kasih. Oh ya, itu tetap beres itu. Yang selama bisa Mhm. dibayar bea cukainya, bayar berarti tetap nggak nyala. Tetap nyala. Oh ya, Iya. tetap dibeli. Betul betul. Kalau soal masalahnya nggak ada, penjualan iPhone tetap ada, tapi mungkin kesel aja karena nggak bisa masuk secara ori kan. Mhm. Dulu kan kalau zaman dulu tuh sebelum iPhone 3GS ya, Yes. itu namanya adalah factory unlock dan software unlock. Betul. Ya kalau di software unlock itu di jailbreak. Kalau factory unlock dia tidak bisa jailbreak, dia harus cabut IC-nya. Mhm. Kita tahu ini orang pemain handphone. Iya. Jadi so Ah many caranya lah besok-besok Oke. itu. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, ini ya hanya menguntungkan sebagian pihak. Mmm. Hal-hal yang lagi kritikal begini kalau injak kaki sekalian dan iPhone pasti akan kelabakan, Apple akan kelabakan kalau tidak mendapatkan pasar Indonesia kok saya yakin Betul karena betul. Indonesia itu penggandrung iPhone itu masih tinggi sekali seperti Banget. itu. Iya iya iya. Jadi mungkin semoga ini bisa menjadi, apa ya, sentilan lah ya kepada, pihak iPhone ataupun Apple gitu ya, untuk mungkin membuka industrinya di Indonesia. Mungkin, spare part dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mas Ryan kalau kita ngomongin tentang pembatasan impor yang juga memang semakin ke sini kayaknya semakin jelas gitu ya pemerintah membatasi dengan syarat-syarat yang ada, apakah ada dampak juga nih kepada investor-investor dalam negeri gitu ya, ataupun market Indonesia untuk mungkin akhirnya kita beralih ke apa ya, investasi-investasi dalam negeri gitu ya, ataupun juga mendukung produk-produk di Indonesia sendiri, Mas Ryan? Industri kita kan sebenarnya kalau kita bicara industri teknologi, coba kita lihat dari industri teknologi Mhm. kita. Industri teknologi kita ini kan lebih kebanyakan yang software ya kan. Ya. Jadi lebih banyak sifatnya adalah agregator. Mhm. Ya, dia bukan sebagai produsen teknologi loh. Kita nggak ada di sini. Oke. Ya, jadi kalau ini kita lebih turun ke hulu ya, bukan ke hilir Mmm. gitu. Yang hari ini kan yang besar-besar ini kan sebenarnya cuma
mak comblang saja, makelar saja. Ya. Ya, jadi artinya memang kita perlu akui bahwa kita ini sangat lemah kalau dalam bicara teknologi di hulu. Sudah harus ngaku aja dulu. Nah, ya hal seperti ini kan dengan mereka bisa buka di tempat di negara kita, maka secara otomatis kan akan memungkinkan potensi untuk mereka juga listing di sini karena mereka Betul. kan tidak bisa membuka Apple Incorporation gitu kan, nggak bisa, mesti PT Apple Indonesia apa-apa tapi produsen yang gitu. Ya. Nah itu ya menjadi sesuatu yang akan bisa menjadi listing di bursa kita misalnya seperti itu. Nah itu ya akan meningkatkan. Nah, tapi kalau misalnya juga hal yang menarik menurut saya adalah kalau yang TBK yang juga dalam keadaan melambat misalnya gitu ya. Mereka melihat seperti ini. Mereka itu kan juga sebenarnya bisa approach dengan mereka itu real estate company, mereka punya kekuatan yang lebih baik daripada perusahaan yang private company. Yes. Mereka juga bisa approach kepada pemerintah atau mereka datang dengan asosiasi ya, bisa juga dengan Kadin yang menurut saya loh ya dalam bayangan saya. Mereka bisa minta saya mau pivot dong atau saya mau minta biar dari tempat saya loh daripada pabrik saya mati semua ini. Coba sekarang gimana kalau misalnya Apple tuh bisa buka di tempat cabang dari daerah sini, itu bisa pakai saya punya gitu kan. Yeah. Itu kan akhirnya membuat dia punya nilai saham juga mungkin akan bisa bertambah karena dia memegang suatu kerjasama dalam lahan yang sudah terbengkalai ataupun sudah mau dialihfungsikan gitu. Jangan lupa ya, Berkshire itu dulunya perusahaan apa? Di Om Warren Buffett. Dulunya itulah perusahaan tekstil loh. Oke. Nah, jadi kalau yang namanya hari ini kita bicara tekstil itu tengkarak apa sih tergeletak sih. Itu Warren Buffett itu menyuntik mati perusahaan tekstilnya untuk diganti menjadi perusahaan pertama itu kan dia Gecko, perusahaan asuransi ya. Ya, ini ada masanya juga dulu itu di sana kalau dipertahankan apa kabar jadi tekstil mungkin gak ada Warren Buffett hari ini gitu kan. Ya jadi lihat di kondisi seperti waktu itu ya, itu kan tahun berapa ya Warren Buffett melakukan itu gitu. Nah sekarang ya mungkin juga menjadi sebuah ide baru ya bagi para top management level yang memang mengakui bahwa bisnisnya itu kadang-kadang kita tahu bahwa ada bisnis itu kan penjualan harus digenjot. Betul. Tapi kadang-kadang sudah coba digenjot. Kita coba melakukan yang namanya marketing yang lebih peka zaman. Yeah. Tapi ada satu titik akhirnya tidak bisa. Berarti kan kita harus membuat sebuah produk lainnya, betul nggak? Betul. Kita kan nggak bisa produk lainnya. Sekarang bagaimana caranya? Mau disuntik mati, kan? Atau ternyata mau dialihfungsikan, ya pivot namanya kan? Pivot lah dengan bekerja sama dengan yang hari ini sudah baik, yang sudah berjalan, kan? Karena kita mau merintis. Coba kita bikin merek baru, merek handphone ya. Kita paling jago lah gitu ya. Di Indonesia punya gitu ya. Emang kalau bikin merek dari nol, emang sebegitu gampangnya dipercaya orang mau pakai? Saya yakin nggak juga, nggak segampang itu kan. Betul. Oke, ini bisa menjadi tantangan baru juga ya untuk industri teknologi Indonesia gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi momen turning point juga untuk kita bisa melihat ke arah teknologi karena memang rasanya kita masih belum ranahnya ataupun mungkin SDM-nya juga masih belum maksimal di sini gitu ya Mas Ryan ya. Jadi ini bisa menjadi PR kita bersama gitu small listeners. Dan mungkin aku izin bacakan satu pertanyaan lagi nih Mas Ryan sebelum kita break ya. Ayo, boleh. Oke, ini dari Bapak Suntana ya, Mbak Suntana yang ada di Palembang. Mas Ryan. Halo, Pak. Yes, Mas Ryan ini kan menarik ya ketika nanti misalnya Apple sendiri akhirnya berinvestasi di Indonesia akan muncul lapangan pekerjaan gitu ya yang baru. Nah ini akankah menjadi angin segar juga untuk perekonomian Indonesia ke depan gitu ya dengan melihat deflasi yang kemarin kita berturut-turut atau seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah ini ya Mas Ryan ya dan juga small listeners yang masih ingin bertanya masih ada kesempatan juga. Potensi ekonomi yang membaik gitu ke depannya. Mas Ryan mungkin boleh Mas pandangannya silakan. Iya, kalau cuma satu industri yang masuk kayak Apple doang ya mungkin ada dampak lah. Tapi kan yang terdampak kan cuma yang sebagian aja. Coba bayangkan ya, satu pabrik dibangun di Jawa Barat gitu kan. Yang dipekerjakan ya mungkin orang sekitar lah kalau yang sifatnya adalah blue collar ya kan. Lalu kalau misalnya eksekutifnya oke lah, mungkin ada ya yang tentunya mungkin dari teknik-teknik lah ya, itu bisa. Tapi kan berapa ribu gitu kan. Pada akhirnya kan kita berusaha untuk menyerap dan juga mendapatkan nilai distribusinya lah, ya kan. Artinya kan ada pihak-pihak yang terlibat baru di sini, bukan dari
importir lah gitu ya. Mhm. Tapi adalah dari distributor di sekitar untuk bisa membawa Apple ini pergi ke Jakarta, ke Jawa Tengah, pergi ke Kalimantan lah mungkin atau ke Sumatera kan seperti itu. Betul. Ya betul ada. Gitu. Tapi kalau cuma bawa satu ya enggak. Mhm. Harusnya ini semua bisa di statistik lah ya. Kita kan punya BPS ya kan. Kita juga bisa melihat dari data Kementerian Keuangan dan juga pajak. Kita bisa melihat produk-produk apa yang kita bergantung dari luar. Hmm. Kalau mau ya harus sama seperti yang dilakukan Donald Trump. Oke. Suka atau tidak suka dengan cara yang dilakukan Donald Trump itu sebenarnya berjalan ya pada Hmm. perekonomian Amerika pada waktu itu. Oke. Ya walaupun memang gayanya agak-agak nyeleneh dan nyentrik ya, tapi Yes. memang sebelum jadi presiden juga sudah nyentrik kan memang dia Heeh. satu gitu ya. Iya. Jadi dia melakukan itu demi apa? Demi menyelamatkan perekonomiannya. Hmm. Sama kalau kita mau membuat perekonomian kita menjadi baik, ya harus ada pembatasan dan juga kebijakan dan pemaksaan di situ. Oke. Ya, jadi itu bagus. Nah, karena kita coba lihat, coba perhatikan data dari Mhm. Bursa Efek Indonesia. Yes. IPO berkurang, Mhm. otomatis jumlah leasingnya berkurang. Tapi mau di IPO lebih banyak lagi pun, memang menurut saya pada akhirnya kita kan harus meningkatkan kualitas, bukan mempermudah syarat juga loh. Hati-hati. Betul. Kalau kita permudah terus syaratnya, berarti yang semakin tidak berkualitas yang akan semakin masuk ke bursa. Hmm. Itu kan sama seperti yang turun naik ring adalah yang semakin tidak memiliki kemampuan bertarung yang cukup, tapi dipaksa untuk naik ring. Yes. Saya nanti nyampe naik ring memang bakal jadi lucu. Iya memang jadi lucu, jadi tontonan yang memalukan kan, jadi jangan juga bukan hal yang bagus, betul nggak? Betul. Iya kan? Nah, jadi kita juga harus bisa melihat bahwa iya ternyata mempermudah sesuatu itu juga tidak berarti akan menjadi bagus juga Ya. ketika kita bicara dalam sudut pandang investasi. Mhm. Ya kan? Tapi kalau kita melihatnya seperti ini, percontohan yang bagus sih kita melihat Apple ya. Dan ditunggu yang lainnya juga. Ya. Nah, jangan cuma satu gitu. Tapi yang Betul. lainnya pasti ada data dong. Ini rame loh, ini banyak juga dipakai nih. Kamu harus masuk coba berpartner di negara kita. Mhm. Nah, yang repot ini kalau berpartner negara kita ternyata yang dapat partnernya ternyata cucunya. Ini yang repot ya. Harus Heeh. bisa menjadi lebih baik lah. Ya. Makanya nggak gampang menjadi public figure, tidak gampang menjadi pejabat publik itu memang harus melayani dengan hati itu bukan kata-kata yang gampang kok. Betul. Karena at the end of the day memang ada gemerincing uang yang ada itu kan kadang-kadang nggak Iya. segampang itu ya. Mhm. Seperti itu. Oke, oke. Dan memang pembatasan ini kan memang makin terlihat, apa ya, cukup bisa dikatakan cukup keras ya, di iPhone ini gitu ya, karena melihat pangsa pasar yang cukup besar juga gitu Mas Ryan, dan kita harapkan seperti yang tadi Mas Ryan sampaikan, ke depan ya ini bisa tetap konsisten dijalankan gitu ya, sehingga nanti efeknya juga bisa baik gitu untuk Indonesia. Lantas apa sih Mas yang menjadi challenge juga untuk dari, sisi pemerintahan dan juga dari market Indonesia yang sangat luas ini sendiri gitu ya, terhadap pembatasan-pembatasan impor yang mungkin nantinya ke depan akan dilakukan di berbagai sektor ataupun berbagai bidang industri ini Mas Ryan? Ya di sini yang saya lihat itu karena kebetulan saya pernah menjadi part of kementerian dan juga mempelajari, saya juga Mhm. baru belajar cara Yes. berpikirnya adalah suka sekali membuat. Mmm. Jadi apa juga mau dibikin dari awal. Iya. Dimana kalau saya disuruh dikasih uang dengan senilai market cap-nya BRI ataupun BCA pada hari ini yang Oke. ribuan triliun itu, saya suruh bikin waktu lebih cepat untuk dengan uang yang sama atau dikalikan dua dari nilai market cap-nya BRI. Mhm. Tapi BRI itu sudah berada di Indonesia lebih dari 1 abad. Yes. Saya suruh bikin sekelas BRI dalam waktu 50 tahun pun saya belum tentu berani loh. Iya, iya. Tapi ada yang terjadi di negara kita fenomena kita suka sekali membuat dari nol. Mmm. Saya itu tidak mengerti yang namanya pusat data atau data center. Oh ya nggak apa-apa, saya akan bikin dari nol. Oh iya ini kan banyak things-nya ya, banyak Iya. sesuatu yang A to Z ya. Kita bukan segampang itu naruh server. Kita harus berbicara aspek keamanannya, Mmm. kita harus mengerti standarnya, belum lagi bagaimana teknologi ini berkembang per detiknya. Iya. Kita lupa dengan bagaimana yang namanya adanya hacking, ada yang namanya ada masalah kompetensi orang dalam, belum Mhm. lagi ada integritas orang dalam. Panjang sekali. Dan Betul. kita mau buat dari nol.
Saya nggak berpikir adalah saya tinggal panggil ini ya, pemilik pusat data besar di dunia. Mhm. Kamu masuk Indonesia. Oke, saya tahu kamu ini cari duit di Indonesia. Kamu sudah bikin PT bagus. Sekarang kamu tolong bikinin satu buat pemerintah. Ya. Kalau kamu nggak bikinin, nah kamu akan saya tambah pajaknya 3 kali lipat. Kamu mau bikin atau kamu bikinin buat saya gratis dengan Mhm. teknologi kamu dan orang dari kamu Oke. sebagai insentif pajak baru. Saya lebih berpikir itu lebih make sense loh. Oke. Ini juga berlaku buat kita sebagai seorang investor. Saya Ya. cari perusahaan yang dari nol kecil startup udah meledak naik ke bulan. Gak gampang begitu. Kalau Ya. semua perusahaan startup kecil tiba-tiba meleduk naik ke bulan, berpikir kayak Amazon tahun 90 dan hari ini jangan Mhm. lupa pada tahun 90-an itu bubble.com itu mati tahun 2000 yang mati banyak banget loh. Itu ada perusahaan yang saya nggak pernah lupa namanya lepet.com ya. Itu Oke. dia itu cuma jualan yang namanya papet papet binatang ya sama Mhm. makanan anjing. Oke. Itu divaluasi begitu mahal dan akhirnya bablas hilang. Kenapa? Karena euforia orang berpikir bahwa startup is good pada saat itu. Mmm. Ini pasti akan menjadi masa depan dari apa yang akhirnya ditanya tuh. Kamu bisa bisa generate income dari mana? Mmm. Ya kan? Gak segampang itu buat dari nol. Yes. Itu adalah gaya pertama yang kita perlu sadar bahwa tidak selalu membuat dari nol adalah sesuatu hal yang baik. Mhm. Berlaku juga dengan cara kita memilih saham. Ya kita kayak kepingin cepat kaya, kepingin yang namanya 1000 super multi bagger. Udah multi bagger maunya super multi bagger ya kan. Mhm. Super quadruple multi bagger. Multi bagger tuh saham-saham ala Warren Buffett yang bisa meledak 100 atau 1000 kali lipat gitu Oke. ya. Ini cuma orang ngimpi pengen cepet kaya kalau saya bilang. Ya. Ya, 100 kali saya taruh 1 juta jadi 100 juta. Bayangin kalau saya 1 miliar saya akan kali lagi jadi 100 miliar. Ya, Mhm. 1 miliarmu jadi 10.000 nanti kamu baru tahu ya kan. Hati-hati. Terlalu kayak gitu juga Ya. nggak oke. Ya. Nah, yang kedua menurut saya juga kalau kayak gini ini tidak bisa adalah namanya dilarang. Ya. Mmm. Kalau dilarang hasilnya ilmu larangan paling maut pun pasti akan ada celah. Oke. Dan akhirnya bukan dapat duit, bukan artinya dapat pembatasan yang akhirnya mendapat bulan-bulanan. Mhm. Kenapa? Begini ceritanya. Kita ya, kalau coba kita lihat, zaman dulu namanya PlayStation. Itu mau dibilang CD-nya anti bajak, jebol bajak juga. Ya, ya. Ya kan? Betul. Lewat PS2, kena jebol juga. PS3, jebol juga. Mas sekarang sudah pakai yang namanya ID pun, masih bisa juga. Mhm. Jadi artinya apa? Dilarang itu dalam dunia teknologi itu udah nggak kepake ilmunya. Oke. Pasti akan ada celahnya Yes. gitu. Dia mau pakai ilmu paling sakti mandraguna orang Indonesia, lawannya adalah tingkat internasional. Yang Mhm. nyoba nge-hack internasional. Ya. Lagi ilmu kita ini kan memang bukan datang dari situ kita ini. Mhm. Beda lah. Kita bukannya era teknologi itu bukan dari kita. Kenapa? Logika sederhana, internet kita tuh lambat. Yes. Ya kan? Kita sama Singapura yang sebagai kelutak itu, di sana internetnya kencang-kencang. Jadi kita untuk membuat kita ini high tech ya, dimulai dari high speed aja kagak kok, apalagi mau high tech. Coba kita ngomong santai aja lah ya. Artinya Yes. saya kan juga orang yang cinta dengan Indonesia, tapi kita Betul. tuh mesti sadar kalau berantem itu jangan kita dibawa ke ruang tandingnya orang, kita Mhm. berantem di sana. Loh ya mendingan kamu datang ke tempat saya pukulin, bener nggak? Betul. Jadi kalau kita nggak sadar gitu tuh jadinya kita lebih kelihatan saya loh lebih jago, nggak bisa Mhm. juga. Ya. Ngelarang, nggak bisa ngelarang tuh akan nanti akhirnya jadi oknum yang bermain di situ. Mhm. Percuma akhirnya bukan orang yang dapat sedunia se-Indonesia, tapi adalah sebagian orang di Indonesia yang memang mengambil posisi itu ya. Saya katakan larang Apple dan semua teman-temannya, yang benar memang anakmu nggak pakai. Ya. Yang benar memang istrimu nggak pakai. Kan? Bisa Mhm. jadi kan akhirnya jargon semata yang akhirnya juga nggak mungkin kita Yes. bisa. Nah, hari ini kan kita mau tinggal pilih apa? Windows atau Android Mhm. atau iOS iOS. gitu kan. Emang ada yang pakai Linux? Wah, Nggak ada, udah nah, ya, lagi. Linux ada, Iya, iya, ada. beberapa lah ya. Server ya, Mhm. server bisa. Tapi Yes. kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai end user, kayaknya nggak sih. Iya, iya. Nah, ya, jadi Mhm. masa mau 3 mau diblokir 1? Kayaknya susah kalau Mhm. kita. Kalau Tiongkok yes betul ya, dia bisa ya kan, langsung tutup lah. Pabriknya sudah mulai banyak tutup Apple juga kan. Mhm. Dan memang Huawei kuat sekali di sana gitu kan. Nah itu dia. Tapi kalau kita bukan seperti Cina mungkin kita nggak bisa ambil cara mereka bermain menurut saya loh ya. Mhm. Ya, ya, ya. Dan ini bisa menjadi pembelajaran yang menarik ya untuk kita small listeners ya. Jadi
Kita harapkan semoga apa ya, komitmen ini bisa dijalankan dengan baik ya Mas Ryan ya. Kita juga pastinya support untuk membuat Indonesia lebih baik lagi dan juga mungkin mencapai target ekonomi yang juga cukup tinggi gitu ya di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Dan pastinya juga untuk para investor seperti Mas Ryan sampaikan juga gitu ya. Ini jadi pembelajaran juga untuk kita bisa lebih pandai lagi berinvestasi, terkhusus mungkin di beberapa sektor-sektor yang cukup krusial. Tadi dari sektor teknologi juga sudah Mas Ryan ambil contoh yang menarik seperti itu. Jadi ini dia ujung perbincangan kita semua listener, sekarang sudah jam 8 kurang dan juga mungkin di Korea udah jam 10 malam ya Mas Ryan ya. Mungkin Betul. waktunya istirahat juga karena mungkin besok Belum, banyak masih jauh. masih jauh. Oke. Jadi yang pasti kita Masih ketemu. makin rame tuh. Tuh, Wah, makin makin rame rame ya. gedung aku, Tadi ya kan? tadi Nah, kita betul. lihat jam 9 tuh masih belum terlalu ramai, tapi jam 10 Toko sepertinya. ini lucu, bukan sampai jam 5 pagi. Ini saya juga bingung. Ini kenapa orang pada kelas belanja jam 5 pagi? Oke, mungkin Mas Ryan silakan menikmati Korea. Mungkin next time nanti kita bisa bahas juga terkait sesuatu yang menarik dari Korea dan bisa diambil ke Indonesia gitu ya Mas Ryan ya. Dan pastinya iya, kita ketemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. So, small listeners, terima kasih sudah berpartisipasi malam hari ini. Kami pamit. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda.